Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Alwi Pratama dengan NPM 23 12 01 13 70. Di sini saya ingin menerangkan materi dengan catatan kaki dan daftar pustaka. Yang pertama ada pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan atas teks atau naskah atau tulisan yang ditempatkan pada kaki halaman tulisan yang bersangkutan. Kemudian tujuan catatan kaki yaitu pembuktian, di mana menunjukkan tempat atau sumber bahwa yang disebutkan pada tulisan telah dibuktikan orang lain. Kemudian memberi apresiasi, yaitu penghargaan, rasa terima kasih pada orang yang telah dikutipnya. Kemudian, ketiga dapat menyampaikan keterangan tambahan, yaitu memperkuat uraian di luar persoalan dalam teks, biasanya berupa inti cerita, informasi tambahan, pandangan lain, komentar, penjelasan tidak penting, dan sebagainya. Yang terakhir ada merujuk bagian lain dalam tulisan, referensi melihat bagian lain dalam tulisannya, biasanya dengan singkatan-singkatan tertentu. Kemudian ada macam-macam catatan kaki. Pertama, sumber referensi, kedua catatan penjelas, yang ketiga ada gabungan sumber referensi dan penjelas. Kemudian contoh catatan kaki bisa dilihat di PPT. Kemudian penulisan catatan kaki. Catatan kaki dipisahkan 3 spasi dari naskah halaman yang sama. Kedua, nama pengarang ditulis menurut urutan nama aslinya. Pangkat atau gelar seperti prof, dokter, insinyur, dan sebagainya tidak perlu dicantumkan. Catatan kaki lebih dari 2 baris diketik dengan 1 spasi. Catatan kaki diketik sejajar dengan margin. Catatan kaki jenis karangan ilmiah formal diberi nomor urut mulai dari nomor 1 untuk catatan kaki pertama pada awal bab berlanjut sampai dengan akhir bab. Pada setiap awal bab baru berikutnya catatan kaki dimulai dengan nomor 1. Nomor urut angka Arab dan tidak diberi tanda apapun. Nomor urut ditulis lebih kecil dari huruf lainnya, misalnya menggunakan font 10. Kemudian dalam menuliskan footnote, ada kalanya digunakan singkatan-singkatan tertentu, yaitu seperti ibid atau kependekan dari ibidem yang berarti di tempat yang sama dan belum diselingi dengan kutipan lain. Kedua ada opcit, singkatan dari opere citato, artinya dalam karangan yang telah disebut dan diselingi dengan sumber lain. Kemudian ada locit, kependekan dari loco citato, artinya di tempat yang telah disebut. Locit digunakan jika kita menunjuk ke halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut. Kemudian contoh penggunaan dalam footnote atau catatan kaki. Ibid singkatan dari ibidem pada tempat yang sama digunakan ketika mengutip sumber yang sama persis dengan kutipan langsung di atasnya. Contohnya bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya objek singkatan dari opera citato pada karya yang telah dikutip. Digunakan ketika mengutip sumber yang sama yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi tidak langsung di atasnya atau sudah diselingi sumber lain, selalu disertai dengan nama pengarang. Contohnya dapat dilihat di PPT. Kemudian ada locit, singkatan dari loco citato pada tempat atau halaman yang telah dikutip. Digunakan ketika mengutip sumber yang sama pada halaman yang sama persis yang tidak langsung di atasnya atau sudah diselingi sumber lain, selalu disertai dengan nama pengarang. Contohnya dapat dilihat pada PPT. Kemudian contoh penggunaan dalam catatan kaki, ibid singkatan dari ibidem pada tempat yang sama digunakan ketika mengutip sumber yang sama persis dengan kutipan langsung di atasnya. Contohnya dapat dilihat dari PPT. Kemudian ada singkatan-singkatan penting dalam catatan kaki. NP atau no place, kota penerbit tidak ada atau tidak diketahui. NN atau no name, nama penerbit tidak ada atau tidak diketahui. ND atau no date, tahun penerbit tidak ada atau tidak diketahui. Untuk Indonesia diganti TK tanpa kota, TP tanpa penerbit, TT tanpa tahun. Kemudian contoh catatan kaki atau footnote dapat dilihat pada PPT. Berurutan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian catatan kaki dari berbagai sumber. Yang pertama, buku oleh satu pengarang, contohnya dapat dilihat. Kedua, buku oleh dua atau tiga pengarang, contohnya. Tiga, buku oleh lebih dari 3 pengarang, dan contohnya. Empat, buku yang berasal dari edisi. Lima, kumpulan bab atau capture monograf yang diedit oleh editor. Enam, jurnal ilmiah versi cetak atau online dengan DOI. Contohnya dapat dilihat dari PPT. Kemudian artikel dalam surat kabar atau koran. 8, makalah yang disajikan dalam seminar.
9 peraturan perundang-undangan, 10 situs web atau internet. Nah, pada situs atau internet ini, contohnya Mahkamah Konstitusi RI, profil dan kewenangan, diakses pada 24 Oktober. Di sini kita memberikan tanggal kita mengakses situs atau web internet tersebut. Kemudian memberikan link link apa yang kita sudah buka pada situs atau web internet tersebut. Kemudian 11 tesis atau disertasi. Contohnya dapat dilihat 12 buku tanpa penulis atau institusi sebagai penulis, kemudian 13 wawancara pribadi. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua sumber bacaan, seperti buku, jurnal, peraturan, situs web, dan lain-lain, yang dirujuk atau dikutip dalam sebuah karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, artikel, atau makalah. Daftar ini ditempatkan di bagian akhir karya tulis. Di sini ada perbedaan mendasar dengan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki atau footnote itu ditulis di bagian bawah halaman atau footer, itu memberikan informasi spesifik tentang suatu kutipan pada halaman tersebut. Sumber yang sama yang dikutip di halaman berbeda akan muncul berulang kali. Perbedaannya dengan daftar pustaka itu ditulis sekali saja di akhir bab atau akhir karya tulis, berisi sumber-sumber yang pernah dikutip dalam seluruh naskah, jadi disusun secara alfabetis tanpa nomor. Kemudian, contoh daftar pustaka. Dalam daftar pustaka kita menaruh sumber itu pada bagian-bagiannya, seperti sumber dari buku, kemudian sumber dari peraturan perundang-undangan, sumber online, dan sumber lainnya. Kemudian daftar pustaka itu disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis pertama atau institusi. Kemudian baris kedua dan seterusnya menjor ke dalam atau hanging indent. Yang ketiga untuk artikel koran biasanya tidak dimasukkan untuk ke dalam daftar pustaka jika hanya sebagai sumber informasi tambahan. Tetapi jika dirujuk secara substantif, dapat dimasukkan dengan format penulisan yang spesifik. Kemudian ada ragam urutan penomoran dalam karya tulis. Contohnya dapat dilihat dalam PPT. Ini nomor untuk bab, nomor untuk subbab, nomor untuk anak subbab, nomor untuk anak subbab atau anak subbab pertama, nomor untuk anak subbab atau anak subbab kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi materi yang bisa dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.